Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kamu Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Ya, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya, via sholawat itulah maka channel dakwah ini dapat akses hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun dalam negeri, terima kasih ya atas apresiasinya, dan semoga selalu always dan tidak pernah never ya. Tetaplah tumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan di share linknya ya, link dari YouTube ini ya. Jangan kamu unduh, kamu potong-potong, kamu enggak karuan. Berikutnya kepada semuanya atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Dan semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan juga untukmu. Sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum kita melanjutkan, ini seri ini ketiga. Sekarang ketiga. Ya. Sebelum kita lanjutkan seri yang ketiga ini ya, terimalah salam dari aku, merupakan salam penyemangat kita, yaitu salam Islam rasional ya. Oke. Itu merupakan salam penyemangat kita dalam menuntut ilmu ya. Jadi Islam rasional, di mana kita selalu mendekati agama itu dengan pendekatan-pendekatan rasional, bukan yang hanya pokoknya saja. Oke, kamu mandi, tinggal bapak, kamu mandi, kamu mau sekolah nanti. Gimana ya? Sampai sekarang pun aku belum menemukan format yang kira-kira itu bisa settle ya. Masih berubah-ubah. Dimana juga kalian itu nggak mungkin dong aku penuhin semuanya. Karena permintaan kalian beda-beda. Bisa juga aku penuhi di satu waktu yang ini, suatu waktu yang itu begitu. Belum lagi aku berusaha untuk membuat kajian itu tidak lebih dari 15 menit. Sebetulnya 15 menit sebetulnya yang ideal, atau maksimal 30 menit. Itu bukan sesuatu yang gampang. Kalau misalkan komen itu dibaca kemudian juga bukan sesuatu yang gampang. Akhirnya juga dia akan loss. Ya. Belum lagi bahwa pembacaan komentar itu merupakan ruh dari kita semua. Kita di sana berinteraksi menjadi satu saudara. Interaksi silaturahminya kan di sana. Seperti ini, aku nggak bisa juga harus memberikan tanggapan. Coba, nggak bisa langsung masuk ke materi, nggak bisa. Jadi nggak semudah yang dibayangkan sebetulnya. Gitu, ya. Makanya ya kita coba cari teruslah format yang tepat. Ya. Kalau memang nanti belum tepat, kita coba lagi gitu ya. Kemarin dari Freedom itu dia mengutip begini. Di sini ya, di sini. Al-An'am
Al-An'am ya 60, kemudian Az-Zumar 42 ya. Ini kalau kita komparasi ya dengan surat 3 ini yang kita bahas kemarin 55 ya. Gini Freedom ya. Pertama, yang namanya tafsir itu relatif. Relatif. Tidak ada tafsiran yang absolut, tidak ada. Makanya ketika aku mengajukan penafsiran, aku selalu mengingatkan kalian, silahkan ambil kalau kalian setuju dan tinggalkan kalau Anda tidak setuju. Gitu. Kembali rasionalitas yang kita miliki untuk melihat tafsiran mana kira-kira yang itu mendekati kebenaran. Gitu loh. Ya. Lah yang kamu kirim itu bagi aku itu sampah. Sampah. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Itu si penafsir otaknya sudah disuntik sama dongeng. Jadi penafsirannya seperti itu. Dalam pelajaran Alkitab ketika kita mengkaji teks-teks itu namanya pendekatannya eisegese. Jadi sebelum dia menafsirkan, otaknya itu sudah dibius sama dogma. Atau dibius sama dongeng. Kalau dalam konteks kita kali ini dengan dongeng. Jadinya ya seperti itu. Makanya nanti terjemahannya itu ya tentang... Mana kemarin? Sebentar ya. Itu antara tidur atau mati. Gitu aja. Ya. Tentang apa tidur atau mati, gitu aja. Sebentar. Jadi di kalimat ini surat Al-An'am 60 itu ya yatawafakum itu yang menidurkan. Itu memang tuntutan kalimatnya itu kan aku sudah bilang bahwa diksi itu tidak bisa dibiarkan semaunya saja karena dia sudah diikat oleh narasi. Dalam narasi ini dia menidurkan karena ada keterangan waktu malam hari dan siang hari. Oke lah. Tapi apakah terus akan digeret ke ayat lain yang itu terkait dengan Kanjeng Nabi Isa karena dia maunya Yesus itu masih hidup sampai nanti mau kiamat mau diturunkan lagi? Maka dia gunakan bahwa oh itu tidak mati, itu tidur. Begitu. Jadi bagiku yang seperti itu sampah. Nggak laku lah. Aku nggak ngurus mau ulama kapanpun kalau pendapatnya seperti itu aku nggak terima, aku tolak ya. Jadi masalahnya nanti mau tidur atau mati. Ini aja. Ya, ini aja. Belum lagi ya, satu kata itu bisa saja berubah makna ketika dia diikat oleh narasi yang berbeda. Tulisannya sama, teksnya sama, tapi maknanya sudah beda dia. Aku nggak bisa tuliskan karena sangat terbatas papan tulis kita di mana sudah sobek lagi ini. Nggak tahu mau dilem nanti ya. Contohnya begini. Joko mengambil Sulastri, putri dari kampung sebelah. Mengambil ya. Joko mengambil, perhatikan diksi mengambil. Joko mengambil Sulastri, putri dari kampung sebelah. Apa artinya mengambil di situ? Artinya kan menjadikan istri. Dijadikan istri si Sulastri itu oleh si Joko. Coba kita lihat narasi berikutnya. Allah telah mengambil bundanya ba'da subuh tadi. Mengambil, sama teksnya sama mengambil. Tapi apa arti mengambil di sini? Apakah sama dengan mengambil yang kalimat pertama?
Kan beda. Mengambil di sini adalah mewafatkan, menutup usiakan, mematikan. Jadi nggak sesederhana yang ditulis oleh penafsir-penafsir itu. Cuman aku ya silakan saja kalau mau ngikuti itu, nggak ada masalah. Bebas-bebas saja, tapi bagi aku enggak lah. Ya, enggak. Sebetulnya perdebatan ini itu pakai logika aja sudah cukup kok. Pakai rasio aja cukup. Bahwa tidak mungkin ada orang hidup itu bisa sampai berapa abad, dari 1 Masehi sampai nanti yaumul sa'ahnya itu tahun berapa. Itu logika nalar orang kalau waras itu sulit menerima. Cuman kan upaya-upaya aku merujuk kepada Al-Quran supaya logika itu juga punya sandaran Alkitabiah sebetulnya di sana. Tetapi sesungguhnya tanpa baca Al-Quran pun logikaku yang waras ini sulit menerima ada orang hidup sampai berabad-abad lamanya dan nanti mau turun lagi. Itu ya kecuali dulu masih kecil dikasih dongeng ya percayalah. Tapi kalau sudah segerang ini ya sulit. Jadi artinya perdebatan-perdebatan ini sebetulnya diselesaikan dengan nalar aja, dengan rasio itu sudah cukup. Tanpa harus menukik ke Alkitab. Cuman kan bagaimanapun berbicara tentang teologi, tentang agama itu harus ada basic. Jadi supaya aku ini rasional, tapi rasionalitas itu tidak boleh dia liar. Makanya sekarang perdebatan kita ada dalam Al-Quran gitu. Ya. Sebetulnya sulit. Makanya itu kita juga harus tahu behind screen dari cerita ini. Ini adalah cerita dalam perspektif yang sekarang kita sebut Kristen, yang awalnya Nasrani. Orang ceritanya aja itu benar terjadi apa enggak, itu kan harusnya dipahami dulu. Kan aku sudah bilang, ini tidak terjadi sebagaimana faktual itu terjadi. Ini sebuah upaya untuk membangun mental para pengikut-pengikut Yesus supaya tidak ambruk ketika Yesus dieksekusi seperti itu. Maka dibikinlah cerita ini. Oh enggak, dia sudah mati memang, tapi dia sebetulnya masih hidup. Bangkit itu kan, terus nanti naik kemana? Menuju ke rumah Bapa. Ngapain? Di rumah Bapakku itu banyak tempat, menyediakan tempat. Apa itu surga? Nanti dia turun lagi kedatangan yang kedua, menjemput kita yang percaya untuk sama-sama di surga. Itu adalah cerita milik saudara Kristen kita. Kenapa cerita itu dibangun? Untuk membangkitkan supaya tidak ambrol moralnya. Fighter itu perlu spirit of fightingnya itu terjaga, maka dibangun cerita itu. Artinya cerita itu beneran terjadi, nggak ada peristiwa itu, nggak ada peristiwa itu dibangun hanya untuk membangkitkan moralitas kita yang ambruk. Kamu bayangkan kekuatan Yahudi menggencet, kekuatan Romawi menggencet. Bukan hanya satu kekuatan, 2 kekuatan menggencet. Jadi pengikut Yesus itu nggak gampang. Makanya kan sudah kita bahas menapak jalan Yesus. Cuman ini nggak disadari oleh teman-teman Islam. Seperti kemarin waktu diskusi kan aku sampaikan. Tapi kan itu tidak direspon. Sebetulnya ceritanya dulu kita pahami. Ini ada bener nggak sih? Itu bukan cerita kita. Nggak direspon kemarin itu. Cuman aku kan yang nggak enak mau menekan masuk. Tapi seandainya ini fighting yang benar-benar fighting, aku tekan masuk. Ya, jadi bukan masalah ini cerita sudah 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun lalu. Kenapa Nabi Muhammad tahu? Ya karena diberitahu. Semua orang juga ngerti kalau itu. Karena Al-Quran juga mengatakan, hai Muhammad, pada saat itu engkau tidak di situ. Ketika Allah memfirmankan ya peristiwa-peristiwa yang lalu kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad tahu? Ya karena diberitahu. Bukan di situ duduk permasalahannya. Duduk permasalahannya adalah cerita yang sudah lama ini benar terjadi apa enggak.
Itu bukan cerita milik kita, itu cerita milik saudara kita. Itu loh. Ya. Cuman kan aku seperti yang aku bilang, pancingan aku itu tidak diterima atau diterima dengan cara yang salah. Dikirain aku tidak tahu. Bagaimana cerita sudah ribuan tahun lalu kok Kanjeng Nabi Muhammad tahu? Bukan begitu. Aku tahu itu. Kanjeng Nabi Muhammad tahu karena diberitahu oleh yang Maha Tahu. Yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Gitu. Sekarang misalkan aku apakah benar Allah menceritakan ya tentang Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Kalau memang diceritakan, kenapa nggak termaktub di dalam Al-Quran? Bismillah. Ya, oke. Jadi itu ya. Untuk tafsiran-tafsiran yang tadi yang kamu sampaikan itu, bagiku itu ya sampah gitu. Oke, sekarang kita ke yang ini ya, yang ini ya, ini kan sudah mutawafika itu sudah ya. Sekarang kita yang ke surat Al-Maidah 5117 ya. Kamu buka Androidmu, ini terlalu ini ya. Dikhawatirkan ketika anak-anak tidak tahu terus membaca lewat Android surat 5117 sudah kacau. Karena eiseges yang dilakukan tuh benar-benar keterlaluan. 117 ya. Satu tujuh. Sebentar. Ini kalau mengambil tuh ini ya, akhoja ya. Meskipun mutawafika bisa mengambil, tapi mengambil yang dia perlu pemahaman lain, tidak mengambil tekstual. Makanya aku kasih tanda salah dalam tanda kutip. Yang tekstual itu wafat. Ya. Oke. Ini aku hapus ya, sudah ngerti ya. Orang akhoja dan akhroja aja banyak yang nggak teliti. Mengambil dan mengeluarkan itu beda. Coba dalam diskusi ini aku baca komennya, nggak ada yang komentari, berarti kan goblok. Selama ini kamu kira surat Al-A'raf itu mengeluarkan dari sulbi. Bukan, itu mengambil kesaksian supaya kamu nanti tidak ngeles lagi bahwa kamu sudah bersaksi. Gitu loh, ya. Tapi karena gobloknya nggak tambah-tambah, meskipun nggak kurang-kurang, jadi pancet aja, ya. Sekarang kita ke surat 5117. Ya. Di situ ada kata tawafaitani. Ini ya. Tawafaitani. Ini ya. Itu ya terjadi penerjemahan yang sangat kacau. Nih, aku baca ya. Kamu buka ini ya. Ini ya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, astagfirullahaladzim. Jadi tawafaitani itu diterjemahkan mengangkatku ke langit. Ke langit Hong Kong.
Engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang menyaksikan segala sesuatu. Dari mana tawafaitani kok bisa mengangkatku ke langit? Coba. Anak zaman sekarang generasi Z senengnya instan. Apa-apa instan. Gak mau belajar langsung masuk ke terjemahan. Bener ini. Bener ini. Kanjeng Nabi Isa itu diangkat ke langit. Ini 5117. Sudah, goblok semua. Coba kita lihat ini yang depan ya. Yang depan 117. Nah, ini lumayan ini. Ini kan peristiwanya sebetulnya harusnya kita baca ke 116 ya. Cuman ya kamu baca sendirilah ya, waktu kita terbatas. Ini sudah masuk ke 21 menit ini. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Subhanallah, depak benar di sini. Aku kalau benar-benar, kalau salah-salah. Kalau depak salah ya tak bilang salah. Kalau depak benar tak bilang benar. Akademis itu begitu. Dia harus objektif, nggak boleh subjektif. Ya. Ini supaya kamu tahu ya. Ini itunya nggak ada nih. Sebentar, supaya nampak. Itu mewafatkan. Dalam kurungnya diangkat. Tapi masih lumayan lah ya, dia terjemahkan aslinya mewafatkan, yang kurungnya itu diangkat. Yang tekstual itu wafat, mewafatkan tuh. Nih. Ya. Oke. Graito? Nggak tahu aku setelah ini terang nggak itu anunya. Fokus nggak itu, karena dia berubah-ubah fokusnya kalau objeknya maju mundur. Ya. Jadi jelas sudah wafat, mau dibantah pakai apa lagi? Ya. Mau dibantah pakai apa lagi gitu loh. Terjemahan ini terjemahannya menyesatkan karena ketika dia mau menerjemahkan, otaknya sudah diisi oleh dongeng itu. Sehingga ketika dia menerjemahkan, maka ditulislah, maka setelah engkau mengangkatku ke langit. Dari mana diksi mengangkatku ke langit? Orang sudah jelas di situ tertulis ya. Mana tadi? Sebentar. Tawafaitani ini kok bisa mengangkatku ke langit? Itu kan kejahatan itu. Ini ya yang harusnya mewafatkanku ya. Itu seharusnya engkau wafatkan atau engkau wafatkan, wafat lah ya supaya gampang. Wafat. Ini kok dia bisa nyelonong mengangkatku ke langit? Kok bisa gini? Ini dari mana? Mana yang pandai-pandai bahasa Arab itu turun sini, selesaikan ini, bertarung kita supaya generasi Islam ini nggak dibodoh-bodohi dongeng. Coba dari mana ini? Ya, aku dulu aku sudah cerita sama kamu mau diketemukan sama alumni bukan Madinah. Tak tunggu sampai aku datang ke Surabaya, nggak diketemukan. Alasannya apa kok gini nggak tahu. Akhirnya diketemukan sama dosen Indonesia, bukan Madinah. Dari Madinah. Ya, Tawafain ini lahir ya karena dia sudah tersuntik oleh dongeng itu, maka mengangkat ke langit. Kalau ini benar, ini nanti benturan dengan surat Maryam di ayat 19 ya. Ya. Oke lah ya, di surat Maryam aku
baca aja sekalian ya, mumpung sebetulnya belum waktunya, tapi oke lah, supaya kamu lebih mantap lagi ya. Sebentar, surat Maryam meninggikan sebentar ya. Jadi begini, ibadah itu bisa dikerjakan sendiri, tapi ada ibadah yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Dia perlu orang lain, ya. Dataku hilang, ya. Yang jelas itu di surat 19, ya. Dia perlu orang lain. Ya. Sebentar, aku cari, aku share dulu semoga dapat ya. Yang jelas ini permasalahannya tahu ya, ini kejahatan akademisnya di sini. Ya. Kita tarik dulu. Zakat. Ibadah zakat itu tidak bisa dilakukan sendiri. Dia harus dilakukan bersama orang lain. Karena siapa yang mau menerima zakat itu kan membayar. Nih, ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim, ketemu, ya. Coba kalau memang ada orang hidup di langit ya, itu ya kalau kamu otakmu otak goblok ya, kamu mau aja dikasih cerita ada orang hidup di langit. Berkali-kali aku bilang, orang itu hidup mati bangkit tuh di bumi. Nggak ada di langit. Ya. Coba kalau ini benar-benar di langit, dia akan benturan dengan surat Maryam ayat yang 31. Ini akan benturan dia. Apa katanya? Begini. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku apa? Nih perintahnya. Ya. Sholat. Ya, 1 diperintah sholat, ya. 2 zakat. Ya, sholat, zakat. Kapan itu? Selama aku hidup. Jadi selama Kanjeng Nabi Isa masih hidup, perintah ini forever, berlaku terus. Sholat, kamu mau sholat sampai mampu sendirian bisa. Bisa. Kamu nggak perlu orang lain. Perlu orang lain ketika kamu ingin berjamaah. Tapi sendiri kan bisa. Munfarid kan bisa. Tidak harus jamaah. Sampai mampus kamu mau sholat terus bisa. Pertanyaanku, kalau kamu mau zakat, perlu orang lain nggak? Sekarang kamu di langit. Kanjeng Nabi Isa di langit. Siapa yang menerima zakat? Siapa yang menerima zakat Kanjeng Nabi Isa kalau mau bayar zakat? Makanya surat 1931 itu juga untuk membantah bahwa Kanjeng Nabi Isa itu masih kecil bisa ngomong ketika diketemukan kepada umat Yahudi oleh bundanya. Lah kok anak kecil bayar zakat dari mana duitnya? Itu ya sudah kita bahas sampai berseri-seri itu beberapa waktu yang lalu. Gitu ya, percaya loh ada anak kecil bisa ngomong, otakmu itu di mana gitu. Ini kan rangkaiannya nanti ke sana itu, ya. Maka dia Maryam, ini yang 29 ya, surat 19. Maka dia Maryam menunjukkan kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kalian akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Terus Kanjeng Nabi Isa ngomong. Nah, ini dia bisa ngomong. Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dialah yang memberi kitab Injil dan terusnya itu. Ketemu di 31. Kalau memang Nabi Isa masih bayi, dia mau bayar zakat duit dari mana? Bayi apakah sudah punya kewajiban zakat, punya kewajiban sholat? Kan enggak. Tapi ya dasar goblok dikasih tahu itu ya sulit. Al-Quran itu sudah jelas memahamkan, nggak ada bayi bisa ngomong. Itu anak dalam ayunan itu bahasa sastra. Masih aja ngotot. Ya sudah, karepmu. Itu kita lalui aja, itu sudah kita bahas. Sekarang kita kembali ke sini. Kalau memang
511 tawafa ini dipaksakan mengangkat ke langit. Ke langit mau bayar zakat, siapa yang menerima? Berarti buram yang tadi. Ya kon kemana aja. Itulah makanya Bapak itu nggak bisa sendiri. Kan? Jadinya kan jelek itu audio videonya. Ya sudah tinggal kamu. Sudah kamu persiapan sekolah. Ya, ya nggak benar ini. Kalau diterjemahkan mengangkat ke langit. Mau bayar zakat kemana? Tuh. Makanya Depak ini masih lumayan. Depak masih lumayan. Ya, sekarang coba Depak menerjemahkan yang 355 ini apa? Ya. 3. Aku Depak bener ya, benar, orang bener. Kalau salah tak bilang salah. Nah ini, kalau Depak ya 355 begini. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu." Itu nanti ini kajiannya. Ada mutawafika dan ada rofiuka. Aku mau bahas rofiuka ini. Selama ini pakai kata ini juga bikin penyakit ini. Mengangkat. Karena kalau nggak diangkat, tidak mungkin dia turun. Nanti kalau ini sudah aku ganti, Bu, dengan kata lain bukan mengangkat, kamu nggak punya peluang lagi untuk berpikir bahwa Kanjeng Nabi bisa di atas. Enggak. Rofiuka itu memang bisa mengangkat, tapi ada diksi lain. Terjemahannya bukan mengangkat. Jadi rofiuka itu mengalami polisemi. Aku nggak mau pakai mengangkat. Sebetulnya kalau paham nggak apa-apa, tapi kalau nggak paham terus disalahpahami, mengangkat tuh kira-kira dia geografis dari bumi kalau naik sana seperti pemikiran teman-teman Kristen. Naik duduk di sebelah kanan Allah terus kan jadi kacau. Aku sudah bilang kamu itu orang Islam. Ikuti aja apa yang ada dalam Al-Quran. Ikuti aja apa yang dalam hadis. Ketika hadis itu bersesuaian dengan Al-Quran, sudah selamat kamu. Mau naik, mau turun itu bukan urusan kita. Itu dogma yang dipegang erat, itu bagian akidah kuat oleh saudara kita Kristen. Ya sudah kita hormati saja. Kok kamu ikut-ikut percaya? Bahkan orang yang menolak itu di channel yang mana itu, aku dibilang bukan muslim. Karena aku menolak Kanjeng Nabi bisa turun lagi, katanya Gus Meti bukan muslim. Mungkin dia ragu, mboknya langsung aja Gus Meti kafir, bilang begitu, nggak apa-apa. Nggak usah bersandiwara. Aku orangnya belak-belakan, nggak usah bilang Gus Meti bukan muslim. Bilang kafir gitu aja. Ya. Kalau di sini ya, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu." Di situ ya, dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembali, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu selisih padanya. Ya, mengangkat ya. Gini dia. Menyampaikan kamu pada akhir ajalmu, gitu ya, baru diangkat. Jadi mutawafika wa ya rofa'a. Jadi arubina begitu, mutawafika terus ada wa dan rofa'a. Diwafatkan terus diangkat. Ini besok yang akan kita dekonstruksi supaya kalian tidak punya lagi pemikiran bahwa Allah itu Kanjeng Nabi itu diangkat. Meskipun kata angkat kalau kalian nggak tercemari dogma nggak masalah sebetulnya. Mengangkat itu kan beda. Paico mengangkat batu dari depan rumahnya. Sama seperti tadi tentang mengambil ya.
Terus Pak RW mengangkat RT yang telah dipilih oleh warganya. Sama mengangkat. Tapi Pak RW mengangkat RT sama Pak Ijo mengangkat batu beda. Nah, ini mengangkat yang mana? Makanya supaya lebih terarah lagi, besok ini tidak aku terjemahkan sebagai mengangkat. Ya, semoga kita bisa ketemu besok insya Allah ya. Aku mau lihat dulu terjemahan Al-Qur'annya ini. Tadi depak seperti itu ya. Menyampaikan sampai ajalmu, ini 355 yang di sini apa? Kan sekarang generasi kita itu males buka kitab, maunya Android gini. Lihat terjemahannya Android itu sudah bermasalah. Ya karena generasi Z itu apa? Generasi instan. 355. 355. Begini. Kalau di terjemahan perkataannya sih dia tepat. Mutawafika itu akan mewafatkanmu. Tapi di sini kita lihat ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu. Mengambil, masih lumayan. Kemarin sudah aku jelaskan, mengambil. Ya, masih lumayan. Supaya tidak ada pemikiran yang neko-neko, langsung saja mewafatkanmu. Tapi di sini dia masih bermain dengan menggunakan terjemahan mengambil. Seperti tadi di sini, kalau kita paham tidak masalah mengangkat. Di sini sebetulnya kalau mengambil, kan aku konsisten kan, ini belum aku hapus. Mengambil salah dalam tanda kutip. Jadi artinya ini sebetulnya bisa kalau kita paham duduk permasalahannya. Supaya tidak terjebak kesalahan dalam tanda kutip. Ya diterjemahkan langsung wafat gitu loh. Jadi mewafatkan dan mengangkat. Diwafatkan dulu baru diangkat. Gitu. Nah nanti ini bagi mereka para ulama-ulama dulu juga sudah terjebak dia. Kan di sana itu pertarungannya karena tidak diawali untuk memahami itu mengangkat apa. Jadi mereka terjebak karena perdebatan mengangkat apa itu dilalui, mereka langsung naik ke level atasnya lagi. Perdebatannya terjadi itu yang diangkat jasmaninya sama rohaninya atau rohnya saja. Nah, perdebatannya di sana. Seharusnya jangan itu dulu. Masuk dulu ke sini. Mengangkat itu yang diangkat itu apanya. Atau mengangkat dalam makna apa. Karena beda Pak Ijo mengangkat batu dari depan rumahnya. Dan Pak RW mengangkat RT yang dipilih oleh warganya. Beda, sama-sama mengangkat. Ya. Sudah lebih 8 menit ya. Itu yang bisa aku sampaikan. Dan besok aku akan jelaskan tentang diksi rofi buka rofa'ah mengangkat ini ya supaya clear ya. Yang paling menarik ya ini adalah sebuah kejahatan akademis karena dia melakukan exegese-nya ditinggalkan menuju ke eisegese. Ini namanya eisegese. Dia menerjemahkan 5117 itu menurut mau dia. Jadi eksegese itu, kalau eksegese begini. Aku buka kitab nih ya. Aku mau terjemahkan. Aku harus tunduk terhadap teks dalam Alkitab. Aku harus tunduk kepada teks-teks yang ada dalam Alkitab. Itu namanya eksegese. Sementara kalau ini otakku sudah terkontaminasi dongeng, aku mau menerjemahkan. Maka bukannya aku tunduk terhadap teks Alkitab, tapi teks Alkitab yang aku tundukkan sesuai kemauanku. Sesuai dengan cerita-cerita dongeng yang sudah aku terima. Maka jadilah ini. Ini namanya eisegese. Ya. Eisegese. Ya. Eisegese. Ini. Terjemahan yang benar itu ekse.
eksegese. Nah, ini kita tunduk terhadap teks kitab, ini kita menundukkan teks kitab. Nah, ini si penterjemah ini sudah menundukkan teks kitab, maka diterjemahkan sesuai kemauan dia mengangkat ke langit. Dan ini kejahatan akademis. Orang akan menjadi tertipu, menjadi tersalahkan oleh terjemahan seperti ini. Maka yang benar seharusnya dia diterjemahkan yaitu wafat. Oke. Berikutnya, kalau dia benar-benar di langit, dia akan benturan dengan surat Maryam 19:31 ini. Ya. Akan benturan karena kalau di langit dia akan membayar zakat dengan siapa? Kalau sholat sendiri oke lah. Karena tidak semua ibadah boleh dilakukan sendiri. Itu dari aku. Ya. Sebagai menutup, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu. Menjadi bingkai dalam hatimu yang paling dalam. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya. Berikutnya, ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa mengkaji kajian-kajian berikutnya. Ya, kita tahu berita sedang viral, ya, bahwa ada pembakaran Al-Quran, tapi kan itu naga-naganya sama seperti yang telah berlalu yang di Belanda, ya. Atau ujung-ujungnya justru yang membenci Islam dia menjadi Islam. Aku disuruh ngomentari, aku masih wait and see dulu ya. Karena itu ya siklus ya begitu itu. Artinya bukan barang baru ya. Bukan barang baru. Apakah aku tertarik untuk mengomentarinya atau tidak? Aku masih wait and see dulu. Ya. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional, dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu yang lalu. Alhamdulillahirabbil alamin.